Assalamualaikum anak-anak. Jadi di video kali ini Bu Fitri akan membahas soal matematika untuk kelas 7 kurikulum Merdeka di buku yang warna biru ini. Dan kita akan mulai dari bab 1, bab bilangan bulat, subbab 1 yang judulnya bilangan positif dan negatif. Di subbab ini ada 5 soal yang akan kita bahas. Kita coba lihat di soal yang pertama ya. Di soal yang pertama, kita mendapatkan soal yang bunyinya sebagai berikut. Nyatakanlah suhu berikut ini dengan tanda positif atau negatif. Yang pertama, suhu 6,5 derajat lebih tinggi dibandingkan 0 derajat. Yang kedua, suhu 10 derajat lebih rendah dibandingkan 0 derajat. Jadi kalau misalnya kita ngomongin positif atau negatif di bilangan bulat, maka kita ingatnya itu di garis bilangan ya. Garis bilangan ini titik tengahnya itu adalah di 0. Sebagaimana di soal ini, kita diminta untuk membandingkan suhu 6,5 derajat dan 10 derajat ini dibandingkan terhadap 0 derajat. Sama-sama dibandingkan terhadap 0 derajat. Kalau kita lihat di sini, di soal yang nomor 1, itu yang 6,5 derajat diminta untuk lebih tinggi dibandingkan 0 derajat. Kalau kita ngomong lebih tinggi, berarti kita ke arah kanan. Ke arah kanan di sini 6,5 kira-kira ada di sini. Berarti kira-kira tandanya positif atau negatif? Tandanya tentu saja di sebelah sini itu adalah positif. Jadi nanti jawaban untuk yang pertama itu adalah positif. Dan untuk yang kedua, ini kita diminta untuk membandingkan suhu 10 derajat lebih rendah dibandingkan 0 derajat. Lebih rendah berarti kita ke arah kiri. Ke arah kiri kira-kira 10 derajat ada di sini. Kalau ke arah kiri berarti tandanya positif atau negatif? Negatif. Sehingga jawaban untuk yang soal nomor 2 itu adalah negatif. Boleh kalian tulis dengan tanda seperti ini saja, atau boleh juga kalian tulis secara naratif. Misalnya jawaban nomor 1 positif, nomor 2 negatif. Tergantung preferensi dan kerapian kalian masing-masing. Kalau ada yang ditanyakan silakan ditulis di kolom komentar. Di soal nomor 2, kita mendapatkan soal sebagai berikut. Berdasarkan contoh 1, titik negatif 7 km dan plus 2,5 km menyatakan posisi di mana pada garis. Tunjukkan nilai tersebut dengan tanda tersebut, kemudian nyatakan dengan menggunakan kata-kata. Oke, sekarang kita akan, untuk menjawab soal ini, kita akan membuat garis bilangan ya. Seperti biasa untuk bilangan, kita buat dulu garis bilangan. Anggap aja garis bilangannya Bu Fitri ini lurus ya. Seperti biasa, titik tengahnya kita buat 0. Dan di sini kita akan buat garis bilangan. Kita buat titik-titiknya dulu, kita usahakan jaraknya antar tanda ini sama ya. Untuk anak-anak bisa menggunakan penggaris kalau menggunakan di buku. Penggaris, kita garis gitu, kita kasih tanda dulu seperti ini. Selanjutnya kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Begitu juga yang ini berarti negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, negatif 11. Sekarang kita ambil sesuai soal. Di contoh 1 itu titiknya ada di negatif 7 dan plus 2,5. Kita kasih tanda dengan tanda seperti ini. Kita ambil dulu negatif 7, ternyata negatif 7 ada di sini ya. Kita kasih tanda sesuai yang diminta soal. Dan plus 2,5. 2,5 ini bukan bilangan bulat, dia adalah bilangan desimal ya. Jadi kalau misalnya 2 itu ada di sini,
3 ada di sini, berarti 2,5 itu ada di antara 2 dan 3. Berarti sekitar di sini. Kita kasih tanda sesuai dengan maunya soal. Nyatakan menggunakan kata-kata. Berarti kalau misalnya kita nyatakan menggunakan kata-kata, kita bisa tuliskan sebagai berikut. Negatif 7 ada di sebelah kiri 0. Plus 2,5 ada di sebelah kanan 0. Seperti itu. Itu sudah cukup untuk menjawab soal ini karena kita belajar tentang bilangan bulat positif dan negatif. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 kita mendapat soal seperti ini. Nyatakan besaran-besaran berikut ini menggunakan tanda positif dan negatif. Kita ingat kembali perintahnya adalah menggunakan tanda positif dan negatif. Pakai tanda saja boleh. Yang pertama, rugi Rp500. Jika untung Rp400 dinyatakan sebagai plus Rp400. Jadi yang mau dinyatakan itu adalah yang rugi Rp500-nya. Kalau untung Rp400 dinyatakan sebagai plus 400, berarti rugi Rp500 dinyatakan sebagai apa? Karena rugi itu adalah kebalikan dari untung, ya. Sehingga kalau untungnya positif, maka rugi kita nyatakan dengan negatif. Nomor 1 kita nyatakan dengan negatif. Karena rugi itu adalah kebalikan atau lawan kata dari untung. Negatif berapa? Negatif Rp500. Itu untuk nomor 1. Bagaimana dengan nomor 2? Nomor 2, kita diminta untuk menyatakan 30 menit dari sekarang. Petunjuknya 20 menit yang lalu dinyatakan sebagai negatif 20 menit. 30 menit dari sekarang itu berarti masa depan. Sementara 20 menit yang lalu itu adalah masa lalu. Sehingga mereka saling berkebalikan. Kalau 20 menit yang lalu dinyatakan dengan tanda negatif, maka 30 menit dari sekarang dinyatakan dengan tanda positif. Positif berapa? Positif 30 menit. Untuk nomor 3, kita diminta untuk menyatakan 4 derajat lebih rendah dibandingkan suhu tertinggi kemarin. Berdasarkan suhu tertinggi hari ini, jika 3 derajat lebih tinggi dibandingkan suhu tertinggi kemarin dinyatakan sebagai plus 3 derajat. Oke, kalau misalnya 3 derajat lebih tinggi dibandingkan suhu tertinggi kemarin dinyatakan plus 3 derajat. Di sini kita lihat ada kata lebih tinggi dan kata lebih rendah. Mereka saling berkebalikan. Kalau lebih tinggi dinyatakan dengan plus, berarti lebih rendah dinyatakan dengan minus atau negatif ya. Berarti negatif berapa? Negatif 4 sesuai dengan yang diminta soal. Negatif 4 derajat Celcius. Seperti itu untuk soal nomor 3. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Selanjutnya kita akan lihat soal nomor 4. Soal nomor 4 kita ada dihadapkan dengan papan pengumuman. Papan pengumuman lomba lari cepat 100 meter menunjukkan bahwa kecepatan angin buritan adalah 0,9 meter per detik. Dinyatakan sebagai plus 0,9 meter per detik. Apa artinya negatif 2,3 meter per detik? Nah, di sini dilihat bahwa di situ ada pernyataan plus 0,9 meter per detik. Oke, di sini yang paling penting adalah definisi dari angin buritan itu sendiri. Angin buritan itu apa sih? Angin buritan itu kalau misalnya ini adalah lintasan pelarinya ya anak-anak. Misalnya ini lintasan pelarinya. Ini para pelari nih. Ini ya. Para pelari itu kan lari ke arah sini. Oke. Angin buritan itu adalah angin yang ada di lingkungan ini. Kalau anginnya berada atau
arah anginnya itu searah sama arah larinya pelari, sama-sama ke arah kanan, maka angin buritannya ditulis plus 0,9. Artinya anginnya ini searah dengan arah larinya para atlet. Jadi, bagaimana kalau angin buritannya ditulis negatif 2,3? Artinya, arah angin buritan berlawanan dengan arah lari para atlet. Dan kecepatan anginnya adalah 2,3 meter per second atau per detik. Seperti itu. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Di sini kita dapat soal sebagaimana berikut. Tentukan bilangan-bilangan berikut ini apakah positif atau negatif. Nyatakanlah selisihnya terhadap 0 lebih besar atau lebih kecil dari 0. Oke. Untuk menyatakan positif negatifnya sebenarnya gampang ya. Contohnya di soal nomor 1 ini ya negatif. Sesuai tandanya ya. Ini positif. Nomor 3 positif. Nomor 4 negatif. Nomor 5 negatif. Oke, keywordnya di sini kita selanjutnya diminta untuk menyatakan lebih besar atau lebih kecil dari 0. Kalau negatif, tentu saja dia lebih kecil. Kalau positif lebih besar. Kalau positif lagi sama. Lebih besar. Kalau negatif berarti lebih kecil. Kalau negatif juga lebih kecil juga. Seperti itu. Selesai. Jadi kalau yang positif itu tentu saja lebih besar dari 0. Kalau negatif tentu saja lebih kecil dari 0. Kenapa? Kalau kita lihat di garis bilangan, misalnya kita tempatkan semua angka ini di garis bilangan, 0-nya ada di tengah gitu ya. Maka negatif 6 itu kira-kira ada di sini. Plus 3 ada di sini. Plus 1,2 ada di sini. Negatif 2/5 itu berarti kurang dari 1, sekitar ada di sini. Dan negatif 0,1 itu kira-kira juga ada di sini. Sehingga akhirnya kita lihat kalau misalnya yang ada di sebelah sini, di sebelah sini nih, di sebelah kirinya 0, ini semua itu lebih kecil. Sementara untuk yang ada di sebelah kanan ini, semuanya lebih besar. Seperti itu. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Kalau mau donasi atau tanya soal-soal yang kamu punya, kamu bisa scan link berikut atau ketik di Google Chrome atau browser kalian link.id/guru matematika, dan di sana pilih menu untuk setor soal, kirim aja soal kalian dan nanti Bu Fitri akan buatkan pembahasannya. Sampai jumpa di video berikutnya.